Aduh, kacau Indonesia ini. Anak-anak demonstrasi tertabrak oleh mobil dari Brimob itu. Dan yang tertabrak itu adalah pengendara ojek yang juga ikut demonstrasi pada hari itu. Dan sayangnya dikabarkan kritis, jangan-jangan sudah meninggal dunia dia. Dan sampai dengan hari ketiga, hari keempat hari ini demonstrasi itu masih berlangsung di sana. Sepertinya belum akan menunjukkan mereda demonstrasi tersebut. Tetapi sayangnya kalaulah, saya ulangi lagi, kalau yang dituntut membubarkan DPR RI itu memang suatu hal yang sangat sulit tingkatannya. Tapi kalau boleh saya menyarankan sedikit, ubah arah demonstrasi kita. Arahkan demonstrasi kita itu ke Istana Merdeka. Kita minta kepada Pak Prabowo minimalnya untuk menemui rakyat, berbicara di atas mobil atau bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa kondisi diambil alih oleh Pak Presiden kondisi diambil alih oleh Pak Presiden Prabowo, dan biar para demonstran tersebut menjadi tenang dan lega hatinya bahwa apa yang diinginkan, apa yang disarankan setidaknya masukkan dalam apa yang akan dibicarakan oleh Pak Prabowo. Kalau saat ini yang didemo itu hanya gedung DPR RI yang kosong melompong, bagaimana sebuah gedung bisa merespon? Ini tentu akan memakan waktu yang lama ketika personel-personel yang bertanggung jawab tidak mau muncul mukanya di sana, tidak mau bertanggung jawab di sana. Dan kalau para demonstran itu tidak merubah arah demonstrasinya, yang digubrak, yang digusur, yang dirubah ombrak-abrik adalah hanya gedung dewan saja, pasti gedung itu akan hancur. Kenapa tidak ada orang di dalamnya? Saya yakin dan percaya itu. Tapi sebaiknya arahkan demonstrasi itu ke gedung Istana Jakarta. Minimalnya minta Pak Prabowo untuk mengatakan sesuatu tentang kondisi tersebut. Dan Pak Prabowo dan para pejabat-pejabat yang ada di atas sana jangan tinggal diam. Rakyat telah menjadi korban di bawah. Rakyat harus segera direspon tindakannya. Jangan diam-diam saja di istana saja. Jangan di istana memberikan penghargaan-penghargaan yang tidak berkorelasi dengan apa yang dituntut oleh rakyat kita saat ini. Korban telah berjatuhan, bukan hanya yang tertabrak dan meninggal dunia itu saja, tetapi korban-korban luka-luka telah banyak berjatuhan di sana. Jangan sekedar diam Pak Prabowo dan menteri-menterinya dan segala pejabat yang lainnya. Dan sekali lagi, coba poinnya ditambah, bukan membubarkan DPR RI itu mungkin menjadi satu akibat nanti di selanjutnya. Tuntut Pak Prabowo untuk mengambil alih kondisi ini, dan jika Wapres juga merupakan suatu tuntutan yang utama untuk dimakzulkan karena dia adalah anak haram konstitusi, maka tuntut juga Wapres yang fufu-wafa itu untuk segera juga dimakzulkan. Kemudian tuntut para koruptor-koruptor tersebut untuk segera diadili, dan juga tuntut untuk memutuskan atau melegalkan atau mengetuk palu daripada apa yang namanya undang-undang perampasan kekayaan para koruptor tersebut dan lain sebagainya. Artinya Indonesia ingin berubah. Pak Prabowo jangan diam saja. Rakyat terus berkobar di sana. Gedung dewan hampir hangus dan hampir sebagian besar rusak parah. Kalau seandainya Pak Prabowo tetap diam-diam saja. Ini tanggung jawabmu Pak Prabowo. Mungkin ketika reformasi 98 itu Anda juga termasuk yang dikambing hitamkan pada waktu itu. Tapi saat ini ketika Pak Prabowo menjadi presiden, justru kondisi yang mirip, demonstrasi yang mirip dengan 98 terjadi ketika Pak Prabowo menjadi presiden di negeri ini. Tentu banyak ekses yang harus Bapak pertimbangkan. Dan kami sebagai rakyat melalui YouTube ini juga meminta kepada Pak Prabowo untuk segera mengambil tindakan, mengambil alih kondisi negeri ini. Dan juga usul yang sangat mencemaskan bagi saya pribadi dan juga sebagian besar masyarakat, bahwa Aceh, Papua
dan juga Maluku Selatan itu telah bergejolak mengibarkan bendera mereka masing-masing. Dan tentu kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini tidak menginginkan Indonesia bubar, apalagi saat ini kita dalam keadaan yang sangat tidak menentu. Kendali ada di Pak Prabowo, ketegasan ada di Pak Prabowo, tinggal mengalihkan kekuasaan itu atau wewenang-wewenang itu untuk mengaturnya. Penting ada ketok palu, ada izin dari Pak Prabowo, ada omongan dari Pak Prabowo secara politik bahwa Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada Papua merdeka, tidak ada Aceh merdeka, tidak ada provinsi-provinsi lain yang merdeka, tidak ada suku-suku lain yang merdeka. Itu tetap dijalin menjadi satu. Dan Pak Prabowo jangan diam saja, itu intinya. Apa yang dituntut masyarakat segera diwujudkan, jangan dibiarkan saja. Kalau Anda tidak ingin dinyatakan sebagai presiden yang pengecut, presiden yang membiarkan rakyat berhadapan dengan aparat keamanan yang notabene adalah presidennya Pak Prabowo Subianto, Letnan Jenderal Purnawirawan yang saat ini memegang tampuk pemimpinan yang paling besar. Dan sekali lagi, satu paket termasuk Wapres mungkin perlu juga dibicarakan untuk dimaksudkan. Mungkin itu juga salah satu tuntutan yang satu paket daripada pembubaran DPR RI. Meskipun pembubaran DPR RI ini masih terlalu sangat susah untuk dilaksanakan, tetapi yang paling utama adalah Pak Prabowo mengambil alih. Semoga Pak Prabowo bisa mendengar video ini, bisa nonton video ini, dan tegaslah Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Korban telah banyak berjatuhan di sana, di mana-mana ketika ada demonstrasi juga di Sorong dan sebagainya juga sedang sibuk. Jangan diam saja Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo mendengar apa yang saya sampaikan di channel Trinah Suyadina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.